Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah review lengkap Samsung M14 5G, bahkan compare dengan Samsung A14 5G. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama bareng Samsung M14 5G untuk penggunaan sehari-hari. Kira-kira memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, HP ini memiliki tampilan yang standar di kelas harganya, sama seperti Samsung A14 dan A14 5G. Hanya saja yang bikin beda bentuk bodinya lebih melengkung atau unibody. Tapi yang harus kamu ingat, untuk dimensi bodinya, HP ini memiliki bodi yang lumayan tebal, sekitar 9,4 mm, yang mana akan terasa makin tambah tebal saat menggunakan softcase. Lalu untuk sektor layar, di sini masih menggunakan konsep water drop screen dengan bezel tidak bisa dibilang tipis. Jadi dari segi desain bisa dipastikan HP ini tidak memiliki look atau tampilan yang mewah di kelas harganya. Tapi kalau untuk kualitas layar kamu tidak usah khawatir karena sudah sangat memuaskan. Menggunakan panel PLS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate support hingga 90 Hz. Yang dimana kalau untuk saturasi warnanya sudah bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, tidak kalah dengan panel AMOLED. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, jadi sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, baik hanya sekedar scrolling atau main game sekalipun. Pokoknya untuk urusan desain dan tampilan di sini memang terlihat standar saja, tapi kalau untuk urusan layar sudah memuaskan menurut saya. Pindah ke bagian dapur pacu, dengan harga 2,8 juta, HP ini hanya dibekali dengan kapasitas RAM 4GB dan internal memori 128GB. Jujur kapasitas RAM yang digunakan kurang besar, apalagi untuk kelas harga hampir 3 juta. Tapi untungnya untuk urusan chipset sudah ditenagai dengan chipset yang gahar, Exynos 1330 octa-core up to 2,4 GHz, yang berfabrikasi hanya 5 nanometer dan sudah mendukung jaringan 5G tentunya. Di sini untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 982 dan 1941 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya ada di angka 323 ribuan. Sudah cukup tinggi untuk ukuran RAM 4GB. Cukup menggambarkan kalau dapur pacu yang digunakan tidak kentang sama sekali. Dan satu lagi yang saya suka, untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada. Untuk sensor giroskopnya juga sudah menggunakan hardware giro. Dan sekarang untuk urusan performa, HP ini sudah bisa diandalkan untuk digunakan berbagai macam kebutuhan, walaupun kapasitas RAM-nya tidak terlalu besar. Pokoknya yang jelas, kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, di sini sudah sangat lebih dari cukup. Bahkan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay jarang saya temui, dan untuk penurunan performa saat gameplay juga tidak saya rasakan. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas habis, grafiknya bagus, performanya pun juga lancar. Lalu buat kamu yang suka main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar, bahkan bisa dibilang playable. Untuk settingan grafik yang terbuka memang tidak terlalu tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance high. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena kualitas warna yang dihasilkan sudah bagus. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan responsif berkat menggunakan hardware giro, jadi mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi yang paling penting, untuk suhunya juga terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja. Namun di sini saya perlu tegaskan, buat kamu yang hobi main game berat seperti ini, saya saranin ambil saja varian RAM 6GB supaya lebih longgar dan yang pasti lebih oke buat jangka panjang. Tapi kalau hanya untuk penggunaan kasual atau main game sesekali, kapasitas RAM 4GB juga masih oke. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya buat apa. Dan sekarang kita geser ke sektor baterai, di mana HP ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai yang jumbo 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 Watt. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh, hanya sekitar 1 jam 40 menit dari 10 sampai full 100%. Sudah tergolong cepat untuk ukuran baterai 6000 mAh. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 4%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 5%. Pokoknya untuk urusan baterai kamu tidak usah khawatir karena HP ini memiliki baterai yang jumbo.
Dimana kalau hanya untuk penggunaan santai, baterainya bisa diandalkan untuk seharian. Dan yang saya suka, walaupun baterainya besar, tapi saat isi daya tidak butuh waktu yang lama, jadi lebih hemat waktu. Sama satu lagi, untuk dimensi bodinya juga masih tergolong wajar, 11-12 dengan Samsung A14 series yang hanya memiliki baterai 5000 mAh. Lanjut ke bagian sistem, Samsung M14 5G berjalan di Android 13, basis One UI Core 5.1. Dan seperti yang sudah pernah saya singgung, untuk urusan sistem saya tidak banyak komen, karena dari segi tampilan tergolong simple dan user friendly. Untuk respon perpindahan antar aplikasinya juga cukup responsif. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, atau font juga banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan sebenarnya juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, dan mode game turbo sudah ada. Mungkin yang sedikit disayangkan, untuk fitur Smart View atau screen mirroring ke TV di HP ini belum ada, sama seperti Samsung A14 series lainnya. Jadi buat kamu yang suka sharing layar ke TV, perlu perhatikan poin ini. Namun walau demikian, dari pengalaman selama penggunaan, untuk operating sistemnya saya tidak menemukan kendala yang berarti, nyaman dan aman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Buat kamu yang belum tahu, untuk megapiksel yang digunakan sama seperti Samsung A14 series. Dan untuk fiturnya di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada foto mode malam, foto makanan, foto profesional, foto panorama, potret, dan foto makro. Jadi untuk video slow motion dan video timelapse di HP ini belum ada. Tapi untungnya untuk perekaman video sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS. Sedangkan kalau untuk hasil jepretan fotonya di sini saya cukup puas karena HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus ciri khas Samsung. Mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warnanya juga terlihat fresh dan kaya akan warna, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Ini juga karena processing gambar yang maksimal oleh chipset Exynos yang digunakan. Jadi foto yang dihasilkan lebih maksimal di berbagai situasi dan kondisi. Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian. HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Mulai dari detail, ketajaman gambar hingga saturasi warnanya yang cerah. Pokoknya cocok buat kamu yang hobi selfie. Dan yang jelas untuk kamera selfie-nya di sini sudah sangat bersaing dengan kamera 16 megapiksel di merek lain. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya untuk kamera belakang dan depan. Di sini untuk resolusinya hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second di HP ini belum bisa. Tapi walau demikian, untuk kualitas videonya di sini sudah cukup memuaskan menurut saya, mulai dari saturasi warna sampai kecerahan videonya. Dan yang paling penting, video yang dihasilkan cukup stabil atau minim guncangan karena sudah dilengkapi dengan AIS. Pokoknya untuk sektor kamera saya cukup puas dengan Samsung M14 5G ini karena kameranya sudah bisa diandalkan baik untuk urusan foto maupun video. Dan buat kamu yang penasaran saat digunakan untuk video call bagus atau tidak, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk kondisinya ini di indoor dengan cahaya lebih dari cukup. Silakan kamu nilai dan koreksi kira-kira cukup memuaskan atau tidak. Kalau menurut saya sudah bagus untuk kelas harganya. Sama satu lagi, ini adalah contoh hasil perekaman Instastory menggunakan aplikasi Instagram langsung. Silakan kamu nilai cukup bagus atau tidak. Di sini yang jelas, untuk hasil yang maksimal lebih rekomen rekam menggunakan kamera bawaan, baru upload di IG Story. Dan itulah tadi pengalaman saya bareng Samsung M14 5G. Di sini untuk kesimpulannya, jujur saya cukup puas selama menggunakan HP ini, bahkan hampir dari semua sektor. Mulai dari segi tampilan, warna layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, chipsetnya gahar, sensor lengkap, performa lancar, bisa diandalkan. Lalu untuk sektor baterai, memiliki kapasitas baterai yang jumbo, daya tahannya irit dan cepat saat charging. Kalau untuk sektor kamera sudah jelas, mampu menghasilkan foto dan video yang bagus, baik kamera belakang maupun depan. Di sini yang jadi catatan hanya 2 poin. Yang pertama, desainnya kurang mewah atau kekinian. Dan yang kedua, untuk harga hampir 3 juta, kapasitas RAM-nya kurang besar. Tapi untuk selebihnya saya no comment, karena bisa dibilang HP ini sangat menarik untuk dilirik. Pokoknya yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa.
Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.